Bab 361. Orang kedua setelah pemimpin negara. August Kinsman dan yang lainnya masih bertanya-tanya. Bagaimana anak-anak muda bisa ketakutan seperti ini? Mari kita lihat juga. Beberapa dari mereka juga segera menoleh. Setelah August Kinsman dan Bobby Lange melihat wajah Nathan dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Nathan. Ternyata Nathan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Nathan? Aku tidak percaya. Aku pasti salah lihat. August Kinsman dan yang lainnya tidak dapat menerima kenyataan ini. Bahkan jika mereka melihat pemandangan di depan mereka, tetap tidak dapat mempercayainya. Bahkan Louis Koch, pemimpin terbesar di kota Anhemia, menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah ini Nathan? Dewa Perang Kunlun adalah Nathan. Apa aku sedang bermimpi? Orang-orang yang mengenal Nathan, pandangan hidupnya seketika runtuh. Pemuda yang dipenjara di masa lalu telah mengubah dirinya menjadi jenderal yang tak tertandingi. Orang kedua setelah pemimpin negara. Tak terbayangkan. Pemandangan terlalu mengejutkan. Tempat duduk bagian masyarakat umum semua terpana. Mereka seperti tersambar petir. Nathan, yang berdiri di atas panggung, tertawa, "Maaf mengecewakan kalian. Aku adalah Dewa Perang Kunlun." Duar, mendengar Nathan mengakuinya sendiri. Semua orang di kamar dagang Anhemia menjadi gila. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jordan Group membuat kemajuan besar selama ini. Di belakang Jordan Group adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa yang tahan dengan ini? Dan Killian Day yang mereka lihat di daftar tamu. Killian Day adalah Raja Perang Kirin. VTTT. August Kinsman tidak sanggup menahan dan menyemburkan darah dari mulutnya saat dia terkena serangan jantung. Dewa Perang Kunlun yang menyelamatkannya. Namun, dia menuding ini berkah bagi Nathan. Namun setelah ditolak, seluruh keluarga Kinsman mengira dia adalah penjahat dan badut munafik. Menyelamatkannya hanya untuk memeras keluarga Kinsman. Keluarga Kinsman mengincarnya berulang kali, bahkan ingin membunuhnya. Sekarang August Kinsman sangat ketakutan, hampir mengalami pendarahan otak. Ternyata orang yang aku incar adalah Dewa Perang Kunlun. Dia benar-benar tidak peduli dengan hadiah kecil itu. Apakah Dewa Perang Kunlun kekurangan uang sehingga perlu disantuni olehnya? August Kinsman tiba-tiba teringat beberapa peringatan Nathan. Selain statusnya, siapa yang memiliki kekuatan untuk membiarkan keluarga Kinsman terkaya secara berlutut di depannya dan meminta maaf? Dan Panglima Eugene Covey pergi mengunjungi kerabat. Kerabat yang dia katakan adalah Nathan. Aku begitu bodoh. Seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. VTTT. August Kinsman memuntahkan darah berkali-kali. Orang yang paling terpukul adalah Cindy. Dia yang selalu berhubungan dengan Nathan dan memiliki konflik terbesar dengannya. Dia bahkan melempar Nathan dengan uang. Apa artinya ini? Penistaan. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah menghina Dewa Perang Kunlun. Cindy langsung menangis. Dialah yang mendorong seluruh keluarga Kinsman ke ambang kehancuran. Di atas panggung, Nathan membacakan surat penunjukan. Aku secara resmi menunjuk Eugene Covey sebagai Panglima tertinggi zona perang Anhemia. Eugene Covey menerima surat penunjukan dengan tepuk tangan. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya. Dia berpikir telah meninggalkan Brigade Besi Kunlun, tetapi tidak diduga dilantik oleh orang yang paling dia hormati. Nathan tidak langsung turun dari panggung. Dia melirik penonton dan berkata sambil tersenyum, "Dengan kesempatan ini, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada beberapa orang yang hadir." Duar. Begitu Nathan mengatakan ini, para penonton tercengang. Ekspresi August Kinsman dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menyadari hal buruk akan terjadi. Sudah berakhir. Bab 362. Membuka wawasan. Eugene Covey dan para pemimpin senior di zona perang Anhemia semua memandang Nathan. Mereka tidak tahu tentang perubahan di Anhemia. Tapi Jason Head dan Louis Koch telah menyadari sesuatu. Mereka terkejut dan berkeringat dingin. Apa August Kinsman ada di sini? Nathan berkata tiba-tiba. Duar. Pada saat ini, August Kinsman hampir terkena serangan jantung. Memuntahkan darah segar lagi. Apa August Kinsman ada di sini? Suara Nathan meningkat. Seperti gemuruh guntur.
Semua orang yang hadir merasakan tekanan. Ada. Ada. August Kinsman hampir berlutut ketakutan. Hari itu aku menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu memperlakukanku? Book. August Kinsman dan Cindy semuanya jatuh tersungkur. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Cucu perempuanmu melempar uang ke wajahku untuk mempermalukanku. Berulang kali menantangku. Bahkan ingin membunuhku. Ketika Nathan mengatakan ini, para penonton terkejut. Para pemimpin Anhemia semua memandang keluarga Kinsman dengan tak percaya. Berani sekali mereka. Beraninya mengancam Dewa Perang Kunlun. Siapa yang bisa terima? Aku khawatir Jason Head harus memimpin prajuritnya untuk meratakan mereka satu persatu. Apakah keluarga Kinsman mampu berhenti sendiri? Atau haruskah aku menggunakan kekuatan pribadiku untuk membantu kalian berhenti? Nathan berkata dengan dingin. Kalimat penghakiman berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi sebutan orang terkaya August Kinsman di Anhemia. Kamar dagang Anhemia. Dengan kalian ini juga dendam pribadi. 6 tahun lalu, aku berhasil memulai bisnis. Tetapi menginginkan teknologiku. Menjebakku. Melumpuhkanku. Mengirimku ke penjara. Menjiplak teknologi mengambil semuanya dariku. Apa kalian merasa bersalah? Nathan bertanya dalam satu kalimat. Book. Bobby Lange dan yang lainnya berlutut satu persatu. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Nathan tidak menargetkan mereka sejak awal. Karena ingin Jordan Group menggantikan pasar Anhemia selangkah demi selangkah. Kalian tidak berbeda dengan keluarga Kinsman. Nathan memandang Irfan Wilson lagi. Irfan, tangkap semua orang yang bermasalah. Duar. Bobby Lange dan yang lainnya pucat dan berkeringat dingin. Selama bertahun-tahun telah melakukan begitu banyak hal ilegal yang sudah tak terhitung jumlahnya. Cukup untuk memenjarakan setiap dari mereka. Terlebih lagi, insiden yang terjadi pada Antra Group terdapat bukti yang kuat. Mereka tidak dapat mengelaknya lagi. Mereka dengan cepat memandang Jason Head dan Louis Kopp. Berharap keduanya bisa membalikkan keadaan. Tapi mereka berdua menundukkan kepala. Jika itu Anhemia, keduanya masih bisa berbicara. Tapi ini adalah Dewa Perang Kunlun. Kekuatan, hukum, semuanya benar. Louis Kopp segera berkata, dengan namaku, aku akan melaporkan kamar dagang Anhemia. Irfan Wilson mengangguk, Dewa Perang. Aku akan melaksanakannya. Baik, bubar. Tidak ada yang mengira bahwa upacara pelantikan Panglima akan berakhir sedemikian rupa. 1 jam kemudian, seluruh Anhemia berubah. Kamar dagang Anhemia terkuat dan keluarga Kinsman terkaya akan dihapuskan. Setelah meninggalkan area upacara, Nathan berganti pakaian biasa, dan Eugene Covey mengikutinya. Keduanya mencari Kirana. Hari ini benar-benar membuka wawasanku. Setelah mengunjungi kamp militer, suasana James menjadi baik. Kesedihan sebelumnya telah tersapu bersih. Ibu, ayah, aku perkenalkan ini adalah temanku Eugene Covey. Hari ini bisa masuk ke sini semua berkat dia. Nathan memperkenalkan Eugene Covey kepada kedua orang tua itu. James memegang tangan Eugene Covey dengan penuh semangat. Mereka terkejut. Nathan masih memiliki teman seperti ini. Kalau boleh tahu apa posisi saudara Eugene? James sedikit penasaran. Bersambung.